Assalamualaikum. Salam literasi. Ya, biasanya kita bicara tentang buku, tapi saat ini saya ingin cerita tentang tulisan saya ya, yang masih saya tulis di blog waktu itu. Jadi saya punya ada di blogspot, nugrohoputu.blogspot.com. Sejak sudah cukup lama saya menulis di blog ini dari tahun 2003 kalau nggak salah ya. 2007, sorry, 2007 sampai sekarang. Setelah beberapa ini ada Instagram, ada Twitter sih memang jadi kesedot di media lain ya. Jadi udah mulai jarang menulis di sini di Blogspot. Namun kesempatan saat ini saya ingin bacakan satu tulisan saya tidak dalam bentuk puisi. Ya, biasanya kan yang belakangan ini saya isi blog saya isinya puisi-puisi ya. Tapi ini tahun 2015 saya pernah menuliskan tulisan pendek gitu tentang diri, tentang diri itu seperti apa ya. Ini biasalah semangatnya menjalankan firman Allah yang wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi dalam diri kamu apa kamu tidak perhatikan. Ini kan sebuah perintah Allah untuk memperhatikan diri kita. Jadi kita bercermin itu sebenarnya pelaksanaan atas perintah Allah. Bercermin, introspeksi gitu ya. Nah, di sini saya cerita tentang bagaimana saya ingin bicara tentang diri saya. Ini tulisan di tanggal 3 Januari 2015. Saya memulainya dengan membaca beberapa buku referensi tentang diri. Yang saya ambil di pertama adalah satu kalimat dari Sultan Syahrir dalam buku dalam Renungan Indonesia. Dia mengatakan kita merasa diri yakin bahwa kita bisa menilai diri kita dengan objektif. Bahwa kita tahu hubungan yang tepat antara kita dengan masyarakat dan kemanusiaan. Tetapi betapa banyak energi yang kita pergunakan untuk membuat citra pribadi yang kecil ini seindah mungkin di mata orang lain dan juga di mata kita sendiri. Ngena ya, ini tulisan Sultan Syahrir. Sebenarnya ini dinukil dari Renungan Indonesia ya, tapi saya mendapatnya dari buku Senjakala Kebudayaan karya Nirwan Dewanto. Dia menukil kalimat ini di salah satu artikelnya di situ, di subjudulnya ya. Menurut saya ini sangat pas untuk kondisi sekarang. Ya, apalagi di era pencitraan ini, tiba-tiba kita itu menjadi lazim gitu untuk membangun citra diri kita. Bahkan ada profesi-profesi yang terang-terangan memang tugasnya adalah melakukan proyek pencitraan. Ada public relation, ya isinya pencitraan ya tentu dia membangun citra pribadi, citra diri ya, entah organisasi atau personal gitu. Tapi tujuannya membangun itu. Nggak ada masalah dengan itu sebenarnya. Namun kalau kembali ke kata kalimat Sultan Syahrir ini, jangan-jangan ini jadi nggak sepadan gitu ya. Ketika kita bicara tentang diri kita ini bisa memikirkan negara dan masyarakat ya, merasa diri kita bisa membaca semua dengan secara objektif gitu. Tapi kenyataannya energi kita justru sibuk untuk membangun citra diri kita. Ini dalam banget ini. Kalau teman-teman yang main di dunia politik, coba ketika awal niat ingsunnya masuk ke dunia politik itu kan biasanya karena ingin bersungguh-sungguh mencurahkan perhatiannya untuk kepentingan masyarakat banyak gitu ya. Karena politik ini adalah pembahasan atas kepentingan publik kan gitu. Jadi semangatnya pasti begitu. Ya, semangat awal masuk ke dunia politik itu untuk memikirkan kepentingan orang banyak gitu ya, kepentingan masyarakat, gitu. Kepentingan bangsa, kepentingan negara gitu. Tapi sejak awal langkah ya seorang bermain di dunia politik pasti sudah mulai bersimbah topeng pencitraan gitu. Ya kan dari awal sekali kita sudah mulai ngebangun image ya, dari mulai branding ya, bangun bikin media sosial ya, ketemu orang seperti apa dan ya begitulah.
Silakan saja karena memang nggak ada masalah di situ. Tapi ingat ketika kita membandingkan dengan apa yang kita dengung-dengungkan bahwa kita mampu membaca secara objektif hubungan kita dengan masyarakat dan kemanusiaan, tiba-tiba kok nggak sepadan. Nah, yang kedua di tulisan saya di tahun 2015 ini, renungan terhadap diri ini saya sambung lagi dengan kisah iblis saat dia tidak mau bersujud kepada Adam dalam Quran surat kedua ayat 24. Ada kata aba wastakbaro, ya, menentang dan sombong. Jadi ada aktivitas hati iblis yang sangat tidak disukai oleh Allah adalah dia menentang dan sombong. Betapa banyak ini, karena kalau kita kembali ke diri kita, betapa banyak waktu yang kita habiskan untuk membangun citra diri kita, sibuk bersolek, mematut-matut diri, bahkan terkadang terlupa tidak lalu dengan menambahkan kapasitas diri gitu. Jadi kalau ada satu diagram gitu ya, diagram apa namanya, ini kapasitas, ya, ini perform gitu. Jadi kalau ada satu bukunya Anies Mata itu yang membuat sebuah grafik gitu. Jadi seolah-olah ini adalah kapasitas, lalu muncul dalam perform diri. Jadi sebenarnya perform ini adalah sesuatu, ya, citra itu ya, citra image kita itu adalah sesuatu yang dibangun oleh kapasitas. Gitu. Tapi dalam prakteknya, karena ada job-job yang khusus membahas tentang performance, tentang pencitraan, akhirnya mereka ngebangun citra saja, mengesampingkan penambahan atas kapasitas. Sehingga akhirnya yang dibangun di performnya aja, kapasitasnya blank, kosong. Inilah akhirnya semakin berjarak antara kapasitas dengan citra, reputasi di depan orang. Hasilnya adalah terbangun pribadi yang egois. Terbangun pribadi yang merasa hebat sebagai dirinya sendiri, merasa layak mendapat penghargaan dan penghormatan. Ini sombong. Sifat hati, sikap setan yang tidak disukai Allah itu muncul di situ ya. Pelan-pelan, seolah-olah ini kayak nggak ada masalah gitu ya. Oke, kita bangun pencitraan. Citraan ini penting, branding itu penting ya. Personal brand itu penting. Akhirnya kan bangun. Nggak ada masalah selama kapasitasnya juga dibangun. Jadi jangan sampai perform yang merupakan kemasan atas kapasitas itu terlalu jauh gitu. Kalau ini nggak ngikut ini, performnya terlalu bagus, lama-lama akhirnya tadi itu Pak, kita merasa diri kita lebih hebat dari diri kita yang sebenarnya. Lalu akhirnya kita merasa, sekali lagi ya, merasa layak mendapatkan penghargaan dan penghormatan. Efeknya apa? Efeknya adalah kita menjadi pribadi yang mudah tersinggung dan terluka saat orang lain tidak memberikan penghargaan yang sesuai dengan anggapan kita. Kan sering terjadi itu kan pejabat yang menerobos antrian gitu, lalu ditegur sama petugas kenapa menerobos antrian, lalu dia tersinggung, lu kamu nggak ngerti siapa saya. Nah, gitu. Ini kan sebenarnya ini sikap yang lahir dari sikap hati gitu, sikap hati yang tadi merasa diri kita layak dihargai, lalu orang lain tidak memberikan harga yang layak sesuai dengan anggapan kita. Sudah selesai. Akhirnya kita menjadi berat mengucapkan kata maaf dan terima kasih dan tidak pandai memaafkan orang lain. Tuh, efeknya kemana-mana. Makanya ini jawaban mengapa sikap sombong itu sangat dibenci oleh Allah, dan bahkan itulah sikap yang menempel dalam iblis ya, sifat iblis. Karena ternyata dari kesombongan inilah lahir sikap-sikap turunan yang berbahaya gitu. Yang tadi mudah tersinggung, ya, lalu tidak mudah mengucapkan terima kasih dan kata maaf, sehingga ya hidup kita menjadi tidak tenang, ya, sering gampang marah yang tidak perlu, gampang tersinggung yang tidak perlu. Ya, semoga kita terjauhkan dari sifat-sifat hati yang seperti itu, kita lebih nyaman menikmati hidup kita. Salam literasi. Assalamualaikum.